Halo guys, jumpa lagi di ANH Gadget. Kali ini kita mau review HP Sony. Bisa ditebak ini adalah HP Sony yang bisa dibilang dulunya adalah HP flagship pada masanya, di mana ini adalah keluaran tahun 2019. Nah, ini salah satu HP flagship pada masanya di mana harga awalnya mulai dari 10 sampai 13 jutaan. Nah, kalau yang seri ini adalah seri yang RAM 6 per 64, jadi harganya di harga 99, jadi 10 juta kurang 1000 gitu. Nah, kita akan sedikit bahas tentang HP Sony ini karena tentunya ini masih, menurut saya sih masih worth it atau tidak, kita bahas nanti di akhir kesimpulan guys. Nah, jadi HP ini adalah HP tahun 2019 seperti yang saya sebutkan tadi, dengan RAM-nya, kalau yang ini adalah 6 per 64, nanti ada 6 per 128 gitu. Nah, kita mulai bahas dari desainnya. Seperti biasa, desain Sony adalah menggunakan dimensi 21:9, di mana ini adalah pola memanjang. Kita lihat, jadi panjang banget gitu. Kalau HP normal biasanya nggak sepanjang ini. Kalau Sony ciri khasnya adalah panjang. Nah, untuk serinya sendiri sampai yang terupdate tahun 2022 ini ada seri Xperia One Mark 4, kalinya terbaru itu di harga 25 jutaan kalau nggak salah ya. Bisa kalian cek sendiri. Kalau untuk Xperia One ini harganya sudah turun jauh sekali, di mana pada awalnya 10 jutaan sekarang hanya di kisaran 2 sampai 3 jutaan tergantung kondisi dan X mana. Kalau ini X global ya, jadi aman, kameranya tidak bunyi gitu atau silent kamera. Kemudian untuk layarnya sendiri, ini layarnya sudah OLED dengan HDR-BT 2020 dengan dimensinya berukuran 6,5 inch, cukup luas karena ini panjang ya, jadi bisa dibilang ini sangat menarik kalau orang-orang yang pengen nyekrol Instagram ataupun yang lainnya lebih gampang. Kemudian untuk beratnya sendiri ini adalah seberat 178 gram dengan panjang 167 mm kali 72 mm. Kemudian bodinya di sini dibekali dengan body glass sudah kaca ya, Corning Gorilla Glass 6. Kemudian yang depan belakang ini ternyata. Kemudian untuk framenya sendiri menggunakan frame aluminium dengan IP 6,5. Jadi ini sudah tahan air. Sorry, IP 68, jadi sudah tahan air seperti biasa. HP Sony dari dulu ciri khasnya adalah anti air. Selanjutnya pada awalnya HP ini sudah dibekali dengan OS Android 9, bisa diupdate sampai dengan Android 11. Kita bahas dari segi chipsetnya ini menggunakan Snapdragon 855 dengan pabrikan 7 nanometer. Jadi ini pada tahun 2019 sih termasuk HP yang sangat wow, flagship gitu ya, keren kali. Selanjutnya di kamera di sini ada 3 kamera dengan megapikselnya itu 12 megapiksel, tiga-tiganya sama. Kemudian sudah dibekali dengan video OIS atau optimal image stabilizer. Kemudian ada lensa ultrawide dan telefoto 2 kali optical zoom. Kemudian untuk hasil perekamannya sendiri, ini untuk kamera kamera belakang sudah bisa 4K dengan 30 fps HDR. Kemudian untuk kamera depannya dibekali dengan eh, kamera 8 megapiksel, sudah mampu merekam dalam HP ya, sudah ACE juga. Jadi untuk kamera hasilnya sudah dikatakan stabil seperti itu. Untuk hasil kamera bisa kita tes. Saya akan mengambil sedikit sampel ya. Ini untuk kamera belakangnya, ini auto aja. Kurang bagus ya.
setnya bagus sih, sesuai dengan speknya. Dulu ini juga flagship, jadinya ini termasuk hasilnya bagus. Untuk hasil kamera kita bisa lihat beberapa foto di bawahnya. Kemudian untuk koneksinya sendiri ini masih 4G ya, jadi belum 5G. Seperti pada tahun 2019 sih masih awal-awal 5G, jadi belum 5G untuk HP ini atau device ini. Kemudian untuk baterainya adalah sebesar 3330 mAh dengan kecepatan charging bisa fast charging 18 watt. Untuk saat ini mungkin 18 watt itu kurang ya, karena sudah banyak ada yang sampai 120 watt gitu. Tapi pada tahun 2019 ini juga masih termasuk standar sih, masih ada yang lebih cepat seperti itu. Kemudian untuk dari skor Antutu dari HP ini untuk versi 8 Antutunya mencapai skor 400 ribuan. Jadi bisa dikatakan dengan Snapdragon 55 ini sudah sangatlah bagus. Kemudian dari kesimpulannya untuk tahun 2020 atau selanjutnya 2-3 tahun ke depan, menurut saya HP ini masih worth it ya, dengan spek. Kemudian dari hasil kameranya, contohnya kadang kayak kita mengincar untuk smartphone dengan kamera yang bagus untuk mendokumentasikan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian untuk baterai dengan kapasitas 3000 mAh sekian, menurut saya ini juga termasuk standar ya. Bisa dikatakan kalau kita hanya sosmed chat itu bisa untuk 1 hari penuh gitu. Tapi jika untuk main game itu sangat tidak mencapai untuk 1 hari, mungkin bisa dicas 1 atau 2 kali seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit review dari Sony Xperia One ini. Kesimpulannya seperti tadi, ini bisa untuk 2-3 tahun ke depan dengan konsekuensi baterainya tidak seawet baterai HP-HP sekarang yang terbaru, tapi ini sudah atau masih worth it untuk digunakan. Apalagi dengan desain yang masih ciamik untuk saat ini, dengan desain yang panjang, ini sangat berguna gitu bagi kalian yang suka scroll Instagram ataupun sosial media yang lain.